Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan sedikit materi tentang teknik menentukan lokasi dan layout usaha. Berikut nama kelompok kami. Yang ke-1 ada Alvita Agustina Putri, kedua Fatin, ketiga Rosanti, keempat Aldo, kelima Melin, dan keenam Izul. A. Pengertian lokasi dan layout. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan, karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Tata letak ini dikenal dengan nama layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, baik faktor bentuk gedung atau lainnya yang berkaitan dengan gedung tersebut. Kemudian layout ruang beserta isinya, kursi, meja lemari, mesin, peralatan, dan sebagainya. Penentuan layout juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi biaya, fleksibilitas, dan pertimbangan lainnya. Yang B, ada jenis-jenis lokasi perusahaan. Yang pertama, lokasi perusahaan yang ditetapkan pemerintah. Lokasi ini sudah ditetapkan dan tidak bisa seenaknya membangun perusahaan di luar lokasi yang telah ditentukan. Yang kedua, ada lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Lokasi perusahaan yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Yang ketiga, lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam. Lokasi perusahaan yang tidak bisa dipilih-pilih karena sudah dipilihkan oleh alam. Yang keempat, lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Lokasi perusahaan jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi seperti ketersediaan tenaga kerja, kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. C. Pertimbangan penentuan lokasi. 1. Peluang usaha. Faktor ini sangat penting untuk diperhatikan dan dianalisis apakah daerah tempat akan dijadikan lokasi usaha tersebut memiliki peluang yang baik untuk perusahaan di masa depan atau tidak. Yang kedua, ada tenaga kerja. Faktor tenaga kerja juga dibutuhkan karena suatu usaha tentu membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, ada transportasi. Kemudian untuk akses transportasi dalam penentuan lokasi usaha juga penting karena konsumen tentu akan memikirkan bagaimana cara untuk sampai sulit. 4. Akses parkir. Akses parkir untuk para konsumen juga sangat diperlukan karena apabila ada konsumen yang membawa kendaraan pribadi dan ternyata tidak ada akses untuk parkir kendaraan tersebut, tentu konsumen akan merasa kecewa dan konsumen bisa kurang puas terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Yang kelima, kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut sangat diperlukan karena semakin banyak penduduk yang ada di daerah tersebut, kemungkinan menambah jumlah konsumen. Yang keenam, ada kekuatan daya beli masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam membeli suatu barang juga perlu diperhatikan karena apabila kemampuan masyarakat tidak sesuai dengan target harga jual perusahaan, bisa jadi barang tersebut tidak akan terjual karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Dan yang terakhir, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku di sekitar lingkungan tersebut juga penting karena tanpa adanya bahan baku, perusahaan tentu akan sulit memproduksi barang lagi nantinya, sehingga aktivitas produksi perusahaan bisa terhenti. D. Metode dalam menentukan lokasi usaha. Yang pertama, ada metode faktor rating.
Kedua, metode ekonomi. Yang ketiga, metode volume biaya. Dan 4, metode pusat graviti. Kelima, metode transportasi. Pertimbangan penentuan layout. Yang pertama ada kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Mengetahui jumlah pekerja, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan akan memudahkan kita mengetahui kapasitas yang dibutuhkan untuk menentukan layout dan penyediaan tempat atau ruang untuk setiap komponen tersebut. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Maksud untuk menangani material atau bahan adalah alat yang digunakan dalam operasi perusahaan. Layout juga sangat tergantung pada jenis material atau bahan yang dipakai. Misalnya kereta otomatis untuk memindahkan bahan. Ketiga, ada lingkungan dan estetika. Keputusan layout juga didasarkan pada lingkungan dan estetika. Tujuan adalah agar ada keleluasan dan kenyamanan tempat kerja seperti penentuan jendela dan sirkulasi udara ruangan. Keempat, ada arus informasi. Layout juga harus mempertimbangkan arus informasi. Pertimbangan terhadap cara untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi untuk dibuat komunikasi perlu dibuat sebaik mungkin. 5. Biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan ini lebih ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan. Yang F, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain ada ongkos angkut. Ongkos angkut merupakan faktor atau variabel utama yang sangat penting dalam pemilihan lokasi dari suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua ada perbedaan upah antar wilayah. Perbedaan ini dapat terjadi karena variasi dalam biaya hidup, tingkat inflasi daerah, dan komposisi kegiatan ekonomi wilayah. Ketiga, keuntungan aglomerasi. Keuntungan aglomerasi muncul bila kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lain terkonsentrasi pada suatu tempat tersebut atau tempat tertentu. 4. Konsentrasi permintaan. Bila suatu perusahaan berlokasi pada wilayah di mana terdapat konsentrasi permintaan yang cukup besar, maka jumlah penjualan diharapkan akan dapat meningkat. Kelima, kompetisi antar wilayah. Bila persaingan ini sangat tajam seperti pada pasar persaingan sempurna atau perfect competition, maka pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama. 6. Harga dan sewa tanah. Dalam rangka memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan cenderung memilih lokasi di mana harga atau sewa tanah lebih rendah. G. Pengaruh penentuan lokasi usaha terhadap bisnis. Penentuan lokasi usaha merupakan hal yang penting dalam mendirikan suatu usaha, karena semakin strategis lokasi dari usaha tersebut, maka semakin memberikan dampak yang baik untuk perusahaan seperti menambah pendapatan perusahaan, menambah konsumen perusahaan, dan sebagainya. Untuk itu, penentuan lokasi usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis, karena semakin strategi lokasi usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan, dan begitupun sebaliknya. Semakin tidak strategisnya lokasi perusahaan, maka akan memberikan dampak negatif untuk perusahaan seperti menambahnya pengeluaran perusahaan. Namun, jika perusahaan salah dalam menentukan lokasinya, maka hal tersebut justru akan memberikan dampak yang negatif seperti rendahnya daya jual perusahaan,
menurunnya pendapatan perusahaan, bahkan yang lebih parah perusahaan tersebut bisa mengalami kegagalan dalam bisnisnya. H. Contoh lokasi usaha. 1. Perusahaan tambak garam di Madura atau mengikuti cuaca alam di Madura yang panas dan lokasi usaha yang dekat dengan alam. A. Lokasi yang dekat dengan bahan baku berupa pantai. B. Perusahaan air minum dalam kemasan yang dekat dengan mata air pegunungan seperti aqua, klub, dan lain sebagainya. 2. Lokasi usaha mengikuti sejarah. A. Perusahaan batik di Yogyakarta. 3. Lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Dibangun pusat perbelanjaan di berbagai kota besar dikarenakan pola hidup orang-orang kota yang cenderung glamor dan ketergantungan terhadap barang-barang tersier. Lain halnya dengan penduduk desa yang standar hidupnya menengah ke bawah seperti Malang Town Square atau Matos di Kota Malang, Tunjangan Plaza atau TP di Surabaya, dan lain sebagainya. 4. Lokasi perusahaan yang ditentukan pemerintah. A. Kawasan industri Cikarang, Pulau Gadung, dan lain sebagainya. B. PT Freeport di Papua atau selain ditentukan pemerintah, juga karena berdekatan dengan bahan baku. Sekian materi dari kelompok 5, ada kurang lebihnya mohon maaf.